Dalam perjalanan ini, ketika nanti jam 8 tepat kita akan merenungkan sabda Yesus yang pertama di kayu salib. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita membuka seluruh badan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, pada jalan salib ini kita akan merenungkan sengsara wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menderita di salib karena dosa-dosa kita. Yesus mau untuk menderita di salib karena ia mau mengampuni dan menebus dosa manusia. Yesus tidak mengambil jalan sabda saja dari surga untuk menebus manusia, tetapi dia mengambil jalan menjadi manusia untuk hadir di tengah-tengah dunia manusia, supaya kita merasa bahwa diri manusia berharga di mata Tuhan. Dan dengan datang ke dalam dunia, dengan menderita dan wafat demi dunia, dia telah menebus dunia dengan kematiannya. Dan dengan cara Tuhan, ia akan mengangkat tubuh yang fana ini ke dalam kerajaan surga, supaya dia merangkul setiap orang yang percaya kepadanya, yang mau mengambil bagian dalam hidup dan karyanya, supaya dia boleh mempersatukan kita semua dalam surga yang kekal. Karena itu marilah kita berdoa memulai ibadah jalan salib ini. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul untuk merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami ingin mencoba mengikuti Dikau, meskipun biasanya sengsara dan kurban ingin kami hindari. Semoga semangat yang mendorong Dikau untuk tugas perutusan-Mu ini menjadi semangat hidup kami dan untuk gereja-Mu yang sedang berziarah menuju Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan siap dan prasangka? Bila kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila terjadi salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencintai bila dibenci orang? Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
et spes nostra non perit quia lux tua manet in eterno. Dona nobis fidem, dona nobis mem, dona nobis pacem per passione. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib bila datang kesulitan dan diejek orang karena iman kita pada Kristus? Apakah kita tahan menderita bila kena sakit, atau kita mengeluh saja? Mortem suscepisti in ligno crucis memo. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Ambulasti viam doloris, portans crucem tuam in silentio, et pacentia contemptus, et de relictus abominimus, sed obediens patriusque ad mortem clamasti. Deus, Deus, Deus me, ut quid de reliquisti, et tamen Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah capai. Raganya yang perkasa sudah menjadi lemah. Bebannya kelewat berat. Jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ karena ditopang oleh semangat yang luar biasa. Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tetap di bawah saja karena malu? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti Aku dapat menjadi muridku. Dengan rela Kau panggul salib yang berat karena kelemahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dei vivi qui pro nobis passus es, et mortem suscepisti in ligno crucis memo.
Presto nostri in hora doloris, quia sanguis tuus redemptio nostra, factus est et per vulnera tua sanatis sumus. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan Tuhan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun, kesetiaan ini dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Dan jadikanlah kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Yesus yang lembut hati, Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. In eterno dona nobis fidem, dona nobis mem, dona nobis pacem, per passionem tuam salva nos Domine, et per crucem tuam. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi membangun salibnya lebih jauh. Aldus Labojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus, kata Santo Paulus. Saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban, ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan meski kecil sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk memanggul salib bersama Dikau. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Deus, 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 ut quid de reliquistime et tamen tradidisti, spiritum tuum in manos, Patris terra mota est, et Injil Lukas bab 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ
dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari yang terkasih, pada sabda pertama ini, Yesus menunjukkan kasih-Nya yang paripurna. Kasih-Nya tak terbatas. Kasih-Nya melampaui cara berpikir manusia. Yesus memohonkan ampun kepada algojo-algojo yang menganiayanya. Yesus memberi ampun kepada mereka yang membunuhnya. Dia berujar, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Cinta Yesus yang mendatangkan pengampunan mengajak kita untuk bisa datang kepada Yesus, karena Dia adalah pengampun, penyayang. Dia mengampuni Anda, mengampuni siapapun yang mau datang memberi diri kepadanya. Yesus mau tunjukkan bahwa kerahimannya lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari gunung. Kerahiman Tuhan terbuka bagi setiap pendosa yang datang. Pesan kedua, seperti Yesus yang mengampuni musuh-musuh. Mari, sebagai pengikut Kristus, kita berani juga mengampuni musuh-musuh kita. Kita berani berujar kepada Allah, "Ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Semoga semangat pengampunan menjadi ciri khas identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Dengan mengampuni, kita sudah tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, setiap saat kami berpikir tentang mereka yang telah melukai kami dengan begitu keji dan ingin membalas dendam terhadap mereka, kini kami sadar bahwa keinginan ini tidak mendatangkan keselamatan, melainkan semakin mendatangkan derita dan dosa. Semoga kami semakin mampu mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami, sebagaimana yang telah Engkau teladankan kepada kami. Jadikanlah kami pembawa damai kepada semua orang. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Perhatian ke-6, Veronica mengutapi wajah Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan sekalipun Engkau telah menebus dunia. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengutapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi korban persaingan. Apakah kita takut diejek, dicemoohkan, diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap penjilat? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga teladan Veronica membuat niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, "Apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku." Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Jesu Christe Fili, Dei vivi qui pro nobis passus
et mortem suscepisti in ligno crucis memo. Esto nostri in hora doloris, quia sanguis tuus redemptio nostra, factus est et per vulnera. Pengertian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Walau dipatuh oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat dan negara kita. Masih banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antar kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Engkau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Et per crucem tuam duc nos ad vitam aeterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Perhatian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang lain. Kami menyembah dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang memasarap. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan kaki. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah engkau menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita berubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahan. Marilah sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kasihanilah kami Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ad mortem clamasti, Deus, 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 ut quid reliquisti me. Perhatian ke-9, Yesus jatuh 3 kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah
dia tidak mau menyerah demi cintanya kepada Bapa dan manusia. Dia ingin menyelesaikan tugasnya untuk berdosa yang tidak mau bertobat. Dia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Maka dia berusaha bangun lagi dari dalam. Kita pun belum sampai di tujuan. Dan kita pun dapat tiba saatnya di mana semua kurban tampak sia-sia. Karena semangat kita padam, namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Adalah kita berjalan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat, namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampuni kami bila patah semangat. Kasihanilah kami, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Domine Iesu Christe Fili, Dei vivi qui pro nobis Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disangkukan. Terjadi bergaduh secara kasar, kami melanjutkan pembinaan yang baik. Menanggalkan pakaian Yesus di muka bumi, dan luka-luka bekas kendaraan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita membebankan kemurnian tubuh kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkorban dan mati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Ora temuit agnoscens gloriam Tua. Domine, qui in sepulchro positus es, et in pace requievisti, sed spes nostra Perhentian ke-11, Yesus dipaku pada salib kami. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para sahabat yang paling bersih, para al-Qur'an mencampakkan Yesus ke tanah, menemusi tangan dan kakinya, kemudian memasuknya pada palang penghinaan. Setelah itu, mereka menegakkan salib tanpa mengeluh. Yesus mendoakan para al-Qur'an. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak. Maka kita lari daripadanya, namun menjadi pengikut berarti ikut dibangun saat ini. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Kita hening sejenak. Marilah berdoa.
Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan kepada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Dikau secara konsekuen. Tuhan, kami lemah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ambulasti viam Perhentian wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara sendirian sampai dia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Waktu dia berseru dengan suara nyaring, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun dia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagimu. Korban itu memampati bila ditanya mengapa, namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Korban itu adalah jaminannya. Percaya kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia. Percayakan kita bahwa kurban manapun membawa berkat bagi kita, itulah berkat salib Kristus. Hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Tolonglah agar kami dapat memberikan balas kasih kepada-Mu, khususnya bila cinta menuntut pengorbanan. Yesus yang taat kepada kehendak Bapa, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. nobis passus es, et mortem suscepisti in lignio crucis memo. Esto nostri in hora doloris, quia sanctis tuus Berikutnya berjalan, Yesus diturunkan dari sana. Kami bagi Kau yang akan bersyukur kepada. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maka kita bersama putranya. Maka kita yang terakhir ialah menghormati putranya dengan memaksakannya secara paksa. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari sana dan terletakkannya pada bangkuan dan sekali lagi dia menurut putranya dan dalam dia berkata, aku ini hamba Tuhan dan padaku menurut kehendak. Dialah adik Allah yang mulia. Namun dia Maria, baiklah suka maupun dalam duka, baiklah maupun dalam kesenangan. Apakah kita sabar dan sama kita? Apakah kita kuat dalam percaya?
Kami kagum melihat sikapmu, sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah agar kami mampu meneladan cintamu, bukan hanya dalam kata-kata hamba, tapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putramu kami berseru. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dona nobis pacem per passionem tuam salva nos Domine, et per crucem tuam duc nos ad vitam aeterna. Kyrie eleison. Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Karena Sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib, pada jalan salib hidup kita, maka Ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Ya Tuhan, Engkau Kau sendiri juga ingin merasakan kegelapan mata seperti nasib kami sendiri. Kuatkanlah kami yang belum mengalami kebangkitan, agar berharap meskipun masih gelap, percaya kepada Dikau yang sudah bangkit, meskipun kami masih di jalan salib. Dikaulah Raja dan Penebus kami. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Saudara-saudari, mari kita ada dalam renungan sabda kedua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengasihi kami sampai kesudahannya. Sekalipun kami terus berdosa melukai hati-Mu yang Maha Kudus, Engkau menghendaki agar kami bertobat dan kembali kepadamu, sama seperti penjahat yang bertobat dan mendapatkan janji surga dari Putramu. Kami mohon, semoga kami yang merenungkan kata-kata terakhir Putramu dari salib dapat membangun pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga di dunia ini kami mendapat kedamaian, dan kelak di surga-Mu kami menikmati keselamatan dan kebahagiaan kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Nos Domine, et per crucem tuam duc nos ad vitam aeterna.